1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lagi main congklak. Gak tahu lagi ngumpulin botol, pakai ditanya. 7 botol, cukup lah. Aku lagi mau bikin itu premi asuransi. Oh, bisa pakai botol? Bisa buat asuransi mobil aku. Gitu. Enak juga kalau bisa pakai botol. Ini saya inspirasinya niru dari Dokter Gamal, teman saya dulu waktu sama-sama di kampus. Oh. Itu cuman dia kuliah, saya di luar kampus dagang. Jadi Dokter Gamal itu saya dengar dia mengumpulkan botol-botol ini untuk premi asuransi kesehatan. Saya juga nggak tahu maksudnya bagaimana. Tapi ini menjadi sumber inspirasi buat saya. Makanya saya berniat untuk mengumpulkan Di rumah untuk saya asuransi botol mobil banyak saya. tuh. Hah? Rumah botol banyak Bos juga. ini kumpulin. Boleh, Bawa kemari. Bawa kemari. Kemarin kek. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa kabar? Baik, baik, Udah baik. ketemu dari tadi. Apa kabar, dokter? Ini dokter Gamal. Silakan duduk, silakan duduk, dokter Dulu Gamal. dagang di kampus, sekarang Iya, sudah terkenal, Bang. langganan bukan. Bisa kan dagang cilok dulu. Temen kamu. Temen kampus dulu. Wah, pinter. Dapat kumlot. Saya yang salah pergaulan dulu sama Bang Andre. Apa kabar, Dok? Ini ngapain numpulin botol? Ini buat premi asuransi mobil. Kagak ada persimasan mobil pakai ini. Lu tanya dokter Gamal dong. Dokter Gamal juga ngumpulin botol ya, Dok ya? Iya, Ah, jadi beda konsep nih kayaknya nih dokter kita Gamal. asuransi kesehatan ya. Jadi di Indonesia kan ada 250 juta penduduk, lebih dari 60% nggak punya asuransi. Dan kita kan banyak masyarakat miskin ya. Penghasilan rata-rata separuh masyarakat kita di bawah $2, 18% di bawah $1. Terus kami pernah teliti waktu itu, Bang, waktu masih kuliah dulu. Iya, iya, sama-sama di kampus dulu. Kalau orang punya uang, uangnya dipakai untuk apa? Jadi hasilnya itu mereka pakai 1,6% buat kesehatan, 3,2% buat pendidikan, dan 11% buat rokok. Jadi masyarakat Indonesia itu lebih memilih untuk memotong kebutuhan dasar anak ya, dibandingkan mengurangi kebiasaan merokok. Lalu kami berpikir sederhana ya, bagaimana membuat sebuah sistem keuangan yang memungkinkan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu itu bisa investasi di bidang kesehatan. Ini sistemnya seperti apa sih? Misalnya gini, ada masyarakat yang kurang mampu, dia menyetor botol-botol bekas, ditimbang, setelah itu dihitung atau harus segini timbangannya biar mencapai. Iya, jadi kami minta masyarakat menyerahkan sampah seharga 10.000 setiap bulan ya. Oke. Mungkin programnya sederhana ya, tapi bayangkan kalau kita punya ayah, punya ibu, punya anak, tidak bisa berobat karena tidak punya cukup uang. Pasti rasa bersalah kita besar kan. Iya, betul. Jadi program sederhana ini, contoh ada pasien kami Pak Ponali, dia 3 tahun lalu sakit stroke, lalu dia ikut program kami ya, tahun 2014 kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan walaupun dengan tongkat. Luar biasa. Kan dulu belajar dari Bang Andre kan. Terima kasih. Dia belajar dari saya tapi lebih pinteran dia. Oke, kita ketemu lagi pagi-pagi. Semangat. Nah, ini banyak sahabat pagi dokter yang ini mau tanya dengan dokter Gamal sendiri. Bagaimana caranya sampah itu kemudian bisa menjadi sebuah usaha untuk pengobatan? Diapakan sampah itu? Kami menerima sampah yang punya economical value atau bisa diproses hingga menghasilkan nilai uang yang itu bisa dikembalikan ke mereka sebagai pelayanan kesehatan ya. Saya bersyukur sekali tahun 2014 itu perusahaan kami kan mendapatkan penghargaan dari kerajaan Inggris waktu itu diundang Pangeran Charles. Nah, semenjak itu banyak orang tergerak melakukan kebaikan serupa ya. Jadi tercatat kami lebih dari 50 ya mungkin dari perorangan, dokter atau aktivis lingkungan atau Bergerak mungkin karena juga kisah ini akademisi yang mereka mereplikasi program ini. Gitu. Karena kalau biaya asuransi aja yang paling standar deh di Indonesia kayak BPJS itu nilainya pun nggak 10.000 ya, di atas itu. Iya, Dia mulainya dari 20 ya. 20 betul kan. 20 ribuan. Nah, ini bikin lagi karena ternyata 20.000 aja untuk orang-orang yang tidak mampu itu banyak banget yang tidak sanggup ya. Iya. Untuk per bulan mengeluarkan 20.000. Ya kayak Bang Andre, perasaan apa yang muncul Bang? Kalau di depan kita ada pasien, dia tidak punya uang, pasti menolong kan? Saya akan tolong pasti. Iya. Udah nggak usah pikirin soal uang. Atau mungkin kadang-kadang kita di perempatan jalan ya, kita lihat ada pengemis, pasti kan kita yang menolong kan, tapi seberapa sering kita melewatkannya ya. Iya, betul. Jadi dengan program ini sih kami berharap bisa meringankan beban-beban pasien ya, karena kita kan ada dokter, satu filosofi yang diajarkan Ibnu Sina itu, dokter yang tidak peduli adalah asisten terbaik sang maut. Nah, dan katanya kan langkah kaki seorang dokter menyembuhkan, jadi pasien itu juga pasti berharap banyak dari dokter, sehingga jiwa-jiwa kepedulian itu menjadi hal yang sangat utama yang harus diinternalisasi dalam pribadi seorang dokter. Nah, ini juga selain kisah inspiratif dari Dokter Gamal, kita punya kisah-kisah inspiratif lainnya Ya.
ini ada penyandang difabel membuat kaki palsu ya. Oh. Yang ternyata luar biasa banget, Pak Jajang tidak sungkan-sungkan membuat kaki palsu tanpa bayaran untuk penyandang difabel. Coba kita lihat tayangannya ya. Inilah bengkel kaki palsu milik Raskiman, seorang penyandang cacat asal desa Jatimulya, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejak 4 tahun terakhir, pria yang akrab disapa Jajang ini disibukkan dengan kegiatan membuat kaki palsu di bengkel kerjanya yang terletak di kawasan Sports Center Karanganyar. Jajang sendiri merupakan salah seorang penyandang difabel akibat kecelakaan lalu lintas sekitar tahun 1980 di daerah Jakarta. Setelah bertahun-tahun memakai kaki palsu, Jajang pun berinisiatif untuk membuat kaki palsu yang serupa, namun dengan harga yang terjangkau. Dengan kualitas yang bagus, harga kaki palsu buatan Jajang dipatok hanya 3 juta rupiah per buah. Meski demikian, Jajang tidak sungkan membuat kaki palsu tanpa bayaran jika si penyandang cacat benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi. Ia berharap usaha yang dijalankan bersama Forum Komunikasi Penyandang Cacat atau FPKC Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Tanpa bayaran untuk penyandang difabel yang nggak mampu dari segi ekonomi. Si Pak Jajang ini luar biasa sekali ya. Ini adalah salah satu kisah yang sangat inspiratif juga Bang Andre. Ini dia mempunyai nilai-nilai kepedulian juga, sama seperti dokter Gamal. Sama seperti Abang. Amin, sama seperti kita semua ya, mudah-mudahan. Oke, selain itu ini juga ada desainer Ada Indonesia. ini kabar yang luar biasa Ya, juga kemarin ya. ini kan ada ajang Oscar, ya, Oscar. Piala Oscar. Dan ternyata salah satu orang Indonesia di sana ikut juga membantu merancang kemegahan ruang pesta Oscar 2016. Set desainer atau desainer ruang temporer asal Indonesia, Irma Harjakusuma di Los Angeles, dipercaya untuk merancang kemegahan ruang pesta Oscar. Governors Ball 2016. Ada 1.500 tamu yang datang yang terdiri dari para pemenang tahun ini, peraih nominasi, pembawa acara dan artis yang akan tampil di panggung Oscar. Salah satu yang mendesain ini adalah orang Indonesia ya. Ini inspiratif sekali, ternyata desainer-desainer lokal bisa go internasional juga di luar sana. Saya juga ada sebetulnya, cuma saya di belakang panggung. Bapak ikan Oscar waktu itu, penghargaan ikan Oscar. Ikan Oscar. Ikan Oscar. Saya suka ikan Oscar, ikan cupang. Saya. Cuma belum ada cupang award, belum ada. Belum ada, adanya baru Oscar. Baru Oscar. Oke, ini ada kisah-kisah inspiratif lainnya Iya, juga ini nih ya. ada Yuke ya, si penemu plastik dari kulit udang dan revolusi belanja di supermarket. Seorang siswi SMA bernama Yuke Fadilillah Kirana membuat sebuah plastik berbahan dasar kulit udang yang ramah lingkungan. Kalau dibandingkan dengan plastik biasa, kantong plastik buatan Yuke ini bisa lebih cepat terurai di dalam tanah. Lebih tipis kali ya Bagus maksudnya. nih ya. Nah, produk ini masih perlu beberapa penyempurnaan, terutama masalah ketahanannya pada air. Sejauh ini, kantong plastiknya baru bisa membawa makanan kering dan saat diteliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, plastik ini mampu membawa 8 air mineral dalam kemasan sekaligus. Oh, berarti tahan ya sebenarnya itu 8 air mineral sekaligus sih. Iya, dan biaya produksi juga nggak mahal karena berasal dari limbah. Di pasar tradisional, Yuke bisa dengan mudah mendapatkannya. Dan dia yakin kalau produk ciptaannya ini bisa membantu program pemerintah dalam pengurangan produksi plastik yang berbahaya buat lingkungan. Nah, itu produksi plastik juga nih. Sekarang kan plastik sudah mulai dijual kalau nggak dapat gratis kalau saya belanja. Iya. Ada 200 rupiah. Tapi ada juga yang kadang-kadang hasil kalau saya bawa tempat sendiri mereka kayak memandang gitu, ya elah 200 doang. Ya elah kan kita ini program. Iya, betul. Jadi ini idenya oke juga ya si Oke Yuke sih. ini ya. Kan kalau dilihat Kulit udang itu udang. kan setelah dikupas Kupas, kulit itu kan bentuknya kayak plastik. Tuh. Itu kali ya dari itunya Dari ya. itunya mungkin Masih ya. bau udang nggak ya kira-kira itu? Cuci dulu, cuci dulu. Ya. Oke, kita ngomong sekarang soal perancang VW yang mendunia. VW tahu yang bagaimana? Iya. PW tahu, Bang. Tap. Volkswagen ya. VW. Nah, jadi Chris Lesmana adalah seorang desainer Iya. otomotif asal Indonesia yang punya karya internasional yang diakui dunia. Beetle ya. VW New Beetle jadi keluaran terbaru dari VW Beetle lama. Ini jadi salah satu karya Chris yang mendunia. Iya. Wah, luar Ini biasa. karyanya orang Indonesia nih. VW Iya, Beetle-nya selain ya. itu desain varian Volkswagen lain seperti VW Up dan VW Golf juga merupakan hasil imajinasinya Chris. Semua desain Chris ini sudah terdaftar di lembaga paten Amerika Serikat. Oh, jadi desainnya orang Indonesia. Ada untuk salah satu Wih, ya ini keren. keluaran VW New Beetle-nya. Hmm.
Iya, Itu kan luar dari biasa kita ya. Indonesia. Motor Iya. nggak bisa di luar negeri, masuk Indonesia nyala lagi. Nyala. Ini dia nih. TV dari kreatif, tabung kreatif. bisa nyala lagi, luar biasa. Anda juga penyuka VW kan ya? Iya, VW saya juga. punya satu VW tua tahun 50-an lah. Oh, VW Frog ya? VW Frog, iya. Kalau malam suka bunyi ngok ngok. VW kodok ya. Oke, ini ada lukisan gadis dengan autisme dibeli Angelina Jolie. Nah, kita lihat ya, ada Iris Grace, gadis berusia 6 tahun ini seorang penyandang autisme. Meskipun begitu, gadis ini ternyata punya kelebihan. Dia mampu membuat sebuah lukisan ya. Hasil lukisan itu dibeli banyak kolektor. Salah satunya adalah Angelina Jolie yang merupakan artis terkenal. Dia melukis dengan sangat detail, jadi nggak heran kalau hasil lukisannya sangat cantik dan menarik perhatian. Iris jadi salah satu contoh anak yang membuktikan kalau tidak ada yang salah dengan orang yang berbeda. Berbeda itu adalah istimewa. Different is special. Ini lukisan-lukisannya ya? Ini dia. Oh, salah satunya dibeli sama Angelina Jolie. Ya, itu Waduh. Jadi di antara kelebihan itu, di antara kekurangan itu pasti ada kelebihan. Dokter Gamal praktek di mana sih? Di Malang. Di Malang. Oh, jadi ini ini stay-nya di Malang, nggak di Jakarta? Ya, separuh kehidupan di Malang, separuh di Jakarta. Oh, separuh di Malang, separuh di Iya. Jakarta. Kayak lagu ya. Separuh hati ya? Separuh-separuh. Tapi berarti memang awalnya juga, itu klinik itu juga di Malang ya? Iya, Di kayak Bang Malang. Toib kan. Kayak Bang, 2 kali lebaran, 2 kali puasa nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Pulangnya Malang. Malang habis itu Jakarta. Kombak-kombek. Udah berkeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa putra? Putra satu ya, usia 6 bulan, Fahri Usia namanya. Fahri. Wah, Cemilik ini gitu banget, masih lucu-lucunya kecil-kecil Fahri. Iya, banget, lagi lucu-lucu lucu-lucunya. banget ya. Ganteng kayak bapaknya. Oh iya pasti dia. Gitu. Harus Bapaknya kayak bapaknya. ganteng. Oke, Pace, ini kita ngingetin Pace nih dok. Betul Pace ini lagi Jaga kesehatan dia. jaga kesehatan, jaga makan dia. Dia Karena lagi lagi jaga- program diet Lagi ya. diet, Dok. Diet. Hmm. Buat apa Bang dietnya? Biar agak sehat aja, biar agak kurusan. Dia berat Kurusnya badannya bonus lah. udah over kontrak. Berarti kalau Bill Gates itu bilang orang yang punya tujuan hidup lupa sama makan pagi. Jadi begitu bangun tidur, dia kejar cita-citanya. Jadi kalau mau kurus tuh harus sering lupa makan pagi ya, mengejar cita-cita. Makan malam ini. Makan malam. Dok, suka durian dok? Kenapa, Bang? Durian. Enggak, kenapa? Ini lagi panen durian katanya. Bang Oke, Andre juga bentar, doyan durian. saya teleponin ya. Heeh. Kebetulan ada teman saya yang... Halo, Randy. Iya, udah dapat belum duriannya? Nanti kalau balik ke studio bawain ya. Oke. Asik. Yo, hati-hati, yo. Assalamualaikum. Panen durian. Panen. Nanti kalau duriannya Randy bawa banyak, nanti saya kirim ke tempatnya Pak Dokter ya. Malang nanti kita kirim. Jauh ya. Di Malang juga ada durian deh. Terima kasih ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Pak dokter. Pak Terima kasih, Dokter. Dokter Gamal, terima kasih. Oke, buat sahabat pagi, ntar habis ini berarti Randy bawa durian ya? Iya. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!